Apa kabar? Semua sehat ya? Puji Tuhan. Sehat. Oke, Ibu sapa dulu sebentar. Ada Sheva, ada Feli, ada Sasha, ada Noval, Noel dan Wita, Yohanes, ada Hadir, Bu. Elia, ada Esther. Pasti ada Kresno di situ. Esther, Kresno kasih nyala kamera dong. Ada Dersa, ada Aldi. Aldi di situ ada Richard juga kok. Halo, Shalom. Dersa, Aldi, ada Richard juga di situ. Ya, ada. Oke. Ya, nanti kita waktu mau tutup ibadah, kita akan doakan Oma dan Opanya Feli yang masih perlu dukungan doa untuk pemulihan kesehatan mereka. Kemudian kita juga akan berdoa untuk Richard ya. Richard ulang tahun dalam bulan ini. Siapa lagi yang ulang tahun dalam bulan September ya? Ada yang ulang tahunnya bulan September? Hanya Richard saja ya? Oke. Ibu minta doa untuk firman Tuhan kali ini. Feli yang pimpin ya. Feli boleh pimpin doa untuk firman Tuhan? Boleh. Oke. Ya Tuhan, kita mau mulai ibadah. Semoga ibadah ini bisa berguna untuk kita. Dalam Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke. Kita akan belajar 3 hari raya yang jatuh pada bulan September di tahun 2021 ini. Jadi Ibu beri judul pelajaran kita sore ini adalah September Ceria. Nah, kita akan belajar tentang Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot. Coba ikut sama-sama ya. Rosh Hashanah. Buka apa namanya? Rosh Hashanah. Rosh Hashanah. Rosh Hashanah. Yang kedua Yom Kippur. Yom Kippur. Oke, yang ketiga Sukkot. Sukkot. Oke. Nah, tanggal-tanggalnya adalah dalam karena kalendernya orang Yahudi itu, orang-orang Israel itu kalendernya beda dengan kalender kita. Ada kalender internasional ya yang kita pakai, kalender internasional. Kemudian ada kan juga kalender Jawa. Kalau di Jawa tuh ada kalendernya sendiri. Nah, Yahudi juga demikian. Mereka punya penanggalan sendiri berdasarkan bulan, perputaran bulan. Sehingga buat mereka bulan pertama itu hari-hari raya ini tidak setiap tidak sama jatuhnya. Kalau kita kan merayakan Natal itu pasti 25 Desember ya misalnya kalau orang Kristen merayakan Natal. Nah, hari-hari raya yang Tuhan suruh buat orang-orang Yahudi, orang-orang Israel untuk rayakan itu hari-hari tanggal-tanggalnya itu karena mengikuti kalender yang berdasarkan penghitungan bulan, maka mereka tuh maju dan mundur gitu. Nah, untuk tahun ini, tahun 2021, menurut kalender internasional yang kita gunakan, maka Rosh Hashanah itu di tanggal 7 September. Dan mereka akan merayakan mulai jam 6 petang tanggal 6. Jam 6 lebih 1 menit tanggal 6 sampai tanggal 8 September sore. Itu selama 3 malam, 2 hari itu mereka rayakan ya. Kemudian Yom Kippur itu tepatnya tanggal 16 September, tapi mereka mulai rayakannya tanggal 15 sampai tanggal 17 September. Sama, dimulainya dengan selalu petang. Lalu Sukkot itu jatuh di tanggal 20 September, tapi mereka merayakannya dari tanggal 2, persiapannya dari tanggal 20 sampai dengan 30 September. Nah,
Hari-hari raya di Alkitab seperti yang tadi kita lihat tadi itu ya, baik Rosh Hashanah, Yom Kippur maupun Sukot, itu kan hari-hari raya yang Tuhan suruh menjadi ditulis di Alkitab, itu bukan sekedar hari raya yang menjadi budayanya orang Yahudi. Nah, ada alasan untuk kita juga merayakannya. Nah, nanti kita lihat alasannya untuk kita merayakannya apa. Sebentar ya. Kita kesulitan dengan jaringan ini. Ya. Jadi, kita akan lihat alasan kita untuk merayakannya adalah yang pertama, yang disebut firman Allah, Alkitab itu, buku Alkitab itu di dalamnya semuanya adalah firman Allah. Semua cerita-cerita itu semua kita percaya, kita yakini itu firman Allah. Dari Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai Wahyu pasal 22 ayat yang paling akhir. Itu semua firman Allah. Lalu perintah untuk merayakan hari raya itu ada di dalam ayat-ayat ini. Nanti kita lihat ayatnya. Sehingga perintah itu tetap firman Allah. Dia bukan budaya Yahudi. Bukan hanya sekedar budaya Yahudi ya. Lalu di dalam Matius 5 ayat 18 terjemahan baru, Tuhan Yesus berkata, "Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota," tunggu ya, sebentar ya, ini tampilannya Ibu buat supaya ini, oh maaf, ya, maaf, wah, bentar ya, aduh, ya. Kenapa ini? Oke. Nah, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan. Ini ketutup inilah, aku nggak tahu ya apa caranya nutup ini untuk membacanya. Sebentar ya. Oke. Tidak akan ditiadakan dari Taurat sebelum semuanya terjadi. Nah, ada satu terjemahan, Alkitab terjemahan versi Holman Christian Standard Bible. For I assure you, sebentar. Ini gimana caranya ya untuk menutup tampilan ini, sebentar. Sabar ya. Aku nggak tahu caranya. Nutup ini. Bisa ada yang bantu baca kok. Ibu ketutup sama foto-foto kalian. Oh, itu bisa dikecilin. Hah? Foto kita kayak muka kita bisa dikecilin. Itu sudah, aku nggak tahu caranya ngecilin file. Sebentar ya. Hide self view. Oh, nggak bisa. Oke, tolong dibacain aja deh. Bantuin Ibu boleh? Sebentar ya. Kembali lagi ke tadi ya. Ya. Tolong dibantu dibaca yang pinter bahasa Inggris. Mungkin aku minta tolong Sasha. Ini yang Holman Christian Standard Bible. Tolong. Oke, Tante. Holman Christian Standard Bible. For I assure you, until heaven and earth pass away, not the smallest letter
or one stroke of a letter will pass from the law until all things are accomplished. Iya. Jadi seluruh firman Tuhan dari Kejadian 1 sampai Wahyu pasal 22, pasal yang paling akhir. Tadi kan kita Ibu sudah sampaikan itu firman Allah. Nah, hari-hari raya tersebut firman Allah yang menurut Matius 15 ayat 18 baik dalam terjemahan baru dalam bahasa Indonesia maupun terjemahan-terjemahan yang lain dikatakan berdasarkan terjemahan-terjemahan ini yang menurut Matius 5 ayat 18 ini, maka tidak boleh itu ditiadakan. Semuanya masih harus dianggap itu firman Allah. Begitu ya. Itu. Jadi ini menjadi salah satu alasan kenapa kita harus kita punya alasan untuk merayakannya gitu. Nanti kita lihat berikutnya. Tunggu ya. Aduh. Ya. Terus Mazmur 19 ayat 8. Bisa minta tolong Feli tolong baca bahasa Indonesia and bahasa Inggrisnya yang versi English Standard Version. Mazmur 19 ayat 8. Mazmur 19 ayat 8. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati, perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Bahasa Inggrisnya nak? English Standard Version? I don't know. Bisa? Tidak, yang ini saya tidak tahu cara bacanya. Oke. Bisa dibantu Kakak Sasya lagi, tolong. Ya, The precepts of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. Oke. Kemudian Lukas 11, jadi ini sama ya. Jadi yang pertama, the precept itu titah Tuhan. Precepts of the Lord is right. Tepat, benar. Rejoicing the heart, membuat hatimu tuh bersuka cita. Karena apa? Karena itu sebuah hal yang benar. Orang kalau mendapatkan kebenaran itu pasti bersuka cita. And the commandment of the Lord is pure. Perintah Tuhan itu murni. Enlightening the eyes. Enlightening the eyes itu bukan membuat mata bercahaya terus berkilau-kilau, tidak. Membuat mata kita itu jadi diterangi gitu. Paham. Oh, ngerti gitu. Jadi tadinya karena pemahaman kita dibuka, kita jadi ngerti, jadi paham, akhirnya mata kita juga bisa terang melihat. Jadi bukan kan ada perumpamaan itu gelap mata ya. Nah, perumpamaan gelap mata ini tidak gelap mata, tidak akan pernah gelap mata sepanjang kita menyukai firman Tuhan. Tunggu sebentar, aduh sebentar ya, sebentar. Ya. Nah, lalu kemudian Lukas 11 ayat 28, tolong Noval bacakan yang bahasa Indonesia. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang Memeliharanya. Iya. Kata memeliharanya ini nanti kita lihat ya, karena kalau kita ini udah terbiasa dengan memelihara anjing, memelihara kucing, memelihara ikan, kan nggak enak ya, kurang jelas apa yang dimaksud dengan memelihara ini. Ibu cari terjemahan lain, Alkitab terjemahan lain, dari Alkitab New Living Translation, itu ibu minta tolong Noel tolong dibaca ini nak. Jesus replied, "But even more blessed are all who hear the word of God and put it into practice." Put it in practice ya. Jadi bahkan yang paling berbahagia, ini sebenarnya waktu Tuhan Yesus
Tuhan Yesus ngomong ini nih pada saat kejadian di Kana. Waktu Tuhan Yesus mengubah air jadi anggur, terus kemudian ada orang yang nyeletuk, aduh berbahagianya perempuan yang melahirkan kamu gitu, melahirkan anak laki-laki, melahirkan anak-anak seperti kamu gitu. Tapi Tuhan Yesus berkata, tetapi yang berbahagia adalah mereka yang lebih berbahagia gitu. Tetapi yang lebih berbahagia, more, but even more blessed. Tetapi akan lebih diberkati adalah orang-orang yang ketika mendengar firman Tuhan, lalu dia melakukannya, melaksanakannya. Jadi memelihara di sini adalah melakukan. Kalau kamu mendengar doang, kamu tidak melakukan, berarti kamu tidak memelihara firman itu. Kamu cuma mendengarkan doang. Nah, kalau kamu mendengarkan dan kamu melakukan, maka kebahagiaanmu itu melebihi orang yang melahirkan anak. Seperti Tuhan Yesus yang hebat, dahsyat, yang punya kekuasaan luar biasa. Begitu, itu gambaran ayat ini ya. Oke, sekarang kita lihat ayat selanjutnya. Aduh. Oh my God. Ya. Lalu yang berikutnya juga alasannya adalah karena kita ini juga membuat hari-hari yang kita rayakan. Misalnya hari ulang tahun kita, ulang tahunnya papa, ulang tahunnya mama, ulang tahunnya gereja, ulang tahunnya sekolah, ulang tahun macam-macam. Terus ada hari ibu, ada hari bapak, ada hari hari apa lagi tuh? Oh, Valentine. Terus hari-hari nasional, ya, kemerdekaan, hari kesaktian Pancasila. Semua itu kan hari-hari yang kita rayakan, di mana kita bisa bersuka cita, kita melakukan sesuatu yang khusus, yang spesial, tapi itu kan hari-hari itu yang menetapkan untuk dirayakan itu kan manusia, kan kita sendiri, manusia-manusia ini. Nah, sementara hari raya yang tadi Ibu sampaikan, Rosh Hashanah, Yom Kippur, kemudian Sukkot, itu kan ada dalam firman Tuhan, Allah sendiri yang menyuruh, memerintahkan untuk dirayakan. Pertama memang yang mendengar itu adalah Musa, lalu Musa menyampaikan kepada semua orang-orang Israel yang pada saat itu menjadi bangsa Tuhan. Lalu karena kita orang Kristen mempercayai, menerima Alkitab, di mana dari Kejadian sampai Wahyu itu firman Tuhan, maka ayat-ayat yang mengatur tentang merayakan hari-hari raya tersebut, itu juga firman Tuhan. Jadi kalau kita merayakan hari-hari yang kita tetapkan sendiri sebagai hari khusus, kenapa kita tidak merayakan hari-hari yang Tuhan suruh kita rayakan? Nah, itu alasannya, ya. Lalu kemudian alasan yang berikutnya adalah menjadi Kristen tidak berarti menganggap perjanjian lama, yaitu kitab Kejadian sampai dengan Maleakhi itu hanya untuk orang Yahudi atau orang Israel. Karena itu juga firman Tuhan yang harus kita lakukan. Kemudian merayakan hari-hari raya kudus, Ibu sebut sebagai hari raya kudus ya, hari raya karena Tuhan yang suruh. Karena itu firman Tuhan. Tidak serta-merta, artinya tidak otomatis menjadikan kita ini berbudaya Yahudi, tidak sama sekali. Karena cara merayakannya pasti akan beda, tapi tetap kita ini karena itu firman Tuhan, sebaiknya kita juga merayakannya gitu. Nah, alasan yang berikutnya adalah hari-hari raya kudus diadakan oleh Tuhan, itu pasti dengan tujuan untuk kebaikan kita. Nah, sekarang masing-masing bisa buka Alkitabnya dari Yesaya 55, nanti baca sendiri ya. Ada ayat di sana itu, aduh Ibu lupa. Yesaya, pokoknya nanti baca di rumah, baca sendiri Yesaya 55, kok kita baca ini nanti enggak nutut waktunya ya. Jadi hari-hari raya kudus diadakan pasti untuk kebaikan kita. Atau sebentar, kita buka saja Yesaya 55 ya, ibu buka karena ini sulit sekali untuk share screen dari untuk buka ayat, maka ibu buka dari Alkitabnya ibu di tempat lain yang nggak bisa di-share ke kalian, is okay ya. Kalian bisa buka masing-masing di Alkitab kalian. Yesaya 55. Nah, itu harus dibaca dari ayat 1.
Yesaya 55 ini isinya adalah tentang rancangan Tuhan, itu rancangan yang luar biasa. Memang ada ayat yang berkata rancanganku bukan rancangan kecelakaan, tapi ini bukan tentang itu. Jadi di ayat pertamanya dikatakan begini, ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air, dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Jadi ini tentang provisi, penyediaan Tuhan, Yesaya 55 itu. Kemudian di ayat yang ke-6, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Nah, jadi kalau kita merayakan hari-hari ulang tahun, hari ibu, hari bapak, ini hari-hari yang kita rayakan itu membuat kita senang melakukan sesuatu buat mama kita, buat bapak kita, kasih ucapan. Tapi untuk hari-hari raya yang Tuhan suruh ini, kita merayakannya untuk kita happy dan kita membuat Allah juga berkenan atas kita. Kenapa? Karena kita semakin mencari Dia. Jadi ini kita kuduskan hari-hari itu, kita lebih banyak memberikan waktu kita kepada Tuhan. Kalau mungkin setiap hari yang bukan hari-hari raya ini kita sudah ibadah, kita berdoa, tapi khusus di hari-hari raya ini kita berikan waktu lebih. Nah, dengan kita beribadah berdasarkan Yesaya 55 itu semuanya adalah untuk kepentingan kita. Makanya ketika Tuhan memberikan hari-hari raya yang harus dirayakan itu tujuannya adalah untuk kebaikan kita. Next ya. Aduh. Agak susah ini laptopnya Ibu ini. Ya. Oke. Nah, sekarang kita melihat Rosh Hasanah, hari raya pertama ini ya. Apa itu Rosh Hasanah? Nah, ayatnya ada di dalam Imamat 23 ayat 23 sampai 25. Ibu bisa minta tolong Wita baca ayat-ayat ini. Wita? Imamat ayat 20, pasal 23 ayat 23, Tuhan berfirman kepada Musa, ayat 24, katakanlah kepada orang Israel begini, dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 1 bulan itu, kamu harus mengadakan hari perhentian penuh yang diperingati dengan meniup serunai, yakni hari pertemuan kudus. Ayat 25, janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat dan kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Iya. Nah, jadi Tuhan suruh, ini ayatnya ya. Jadi imamat dalam imamat pasal 23. Nah, imamat ini kan masih dalam perjanjian lama. Dan perjanjian lama tidak pernah ditiadakan. Jadi ini merupakan bagian firman Tuhan yang harus kita lakukan. Ya, jadi alasan-alasan tadi di awal itu menjadikan bahwa kita juga harus melakukannya. Tetapi dengan cara yang berbeda. Karena apa? Karena cara-cara yang memberi korban api-apian, dan kita bukan seperti orang-orang Israel yang melakukannya secara Taurat, secara wajib harus baku seperti itu, tidak. Karena kita berada di hukum kasih karunia, tapi bukan berarti karena kita berada di bawah hukum kasih karunia lalu ayat-ayat ini kita hiraukan gitu loh ya, nggak dianggap ini firman Tuhan lagi. Ini tetap firman Tuhan dan kita harus lakukan. Jadi ada hari khusus di mana kita melakukan hal yang khusus yang lebih daripada hari-hari biasanya gitu ya. Oke, terima kasih Wita. Next, pertama ini ayatnya ya. Lalu kita lihat yang berikutnya. Nah, jadi hari raya Rosh Hasanah itu disebut juga sebagai hari raya peniupan serunai, atau serunai itu shofar. Shofar itu adalah sangkakala yang terbuat dari tanduk domba atau tanduk kambing hutan, ya. Nah, dalam bahasa Ibraninya disebut sebagai Yom Teruah. Kata teruah berasal dari kata taruah. Taruah itu kata kerja bersorak-sorai.
Jadi hari raya untuk bersorak-sorai. Satu. Kedua, dia juga hari kepala tahun atau tahun baru orang-orang Yahudi. Nah, kepala tahun kenapa disebut sebagai kepala tahun? Karena Rosh ini berasal dari kata Reshit. Reshit itu yang disebut pertama, yang utama. Reshit. Nah, jadi Rosh Hashanah, hari raya Rosh Hashanah adalah hari raya kepala tahun. Nah, di perayaan-perayaan itu, perayaan Rosh Hashanah itu intinya adalah mengucap syukur dan merayakan kedaulatan Allah dan kerajaan Allah. Karena apa? Karena manusia pada waktu diciptakan pada hari ke-6, Allah menjadi raja. Jadi karena Allah itu menjadi raja, firman-Nya itu menjadi hukum, ya. Waktu pertama kali di Taman Eden itu firman-Nya menjadi hukum. Nah, menolak hukum pada waktu itu, hukum Allah itu sama seperti KUH pidana. Jadi kalau ditolak, dilanggar, maka ada hukuman. Nah, itu Taurat itu seperti itu ya. Jadi ketika menolak, ya akhirnya ada hukuman. Nah, Rosh Hashanah, hari raya Rosh Hashanah adalah hari raya di mana kita diingatkan kembali bahwa Allah itu adalah raja kita. Waktu kalian pertama kali terima Tuhan Yesus, bagi yang sudah dibaptis ya, pertama kali terima Tuhan pasti dibimbing oleh pembimbing rohani, menerima Tuhan, mengundang Tuhan masuk dalam hatimu, minta ampun, percaya bahwa Tuhan Yesus mati di atas kayu salib dan dosamu diampuni ketika kamu minta ampun, lalu mengundang Tuhan masuk dalam hatimu, bertahta menjadi raja segala raja. Nah, itulah di mana Rosh Hashanah, ketika orang-orang merayakan Rosh Hashanah, maka kita sedang mengingatkan diri kita tentang kedaulatan Allah dan kerajaan Allah. Ya, bagi orang Yahudi, hari raya Rosh Hashanah itu juga merupakan hari-hari persiapan diri untuk hari raya penebusan, yaitu Yom Kippur selama 10 hari. Dan apa yang mereka lakukan selama 10 hari, nanti kita lihat berikutnya ya. Aduh, tunggu. Ya. Nah, cara orang Israel merayakannya adalah pertama, sesuai dengan bilangan berapa ini, bisa tolong bantu Ibu, tunggu sebentar. Oh, bilangan 29 ayat 1 sampai 6 ya. Bilangan 29 ayat 1 sampai 6. Itu Tuhan suruh mereka membuat korban api-apian. Nanti baca sendiri di rumah ya. Nanti Ibu share ini ke kalian. Kemudian mereka harus melakukan sabat penuh. Perhentian penuh. Terus selama perhentian penuh itu mereka nggak kerja, semua kantor tutup, bank-bank juga tutup, semua kantor sekolah tutup semua. Seperti orang merayakan sabat, berhari-hari ini, selama hari raya Rosh Hashanah, terus mereka mengadakan pertemuan kudus, beribadah di sinagog. Dan tiap hari harus meniup serunai syofar ratusan kali. Nanti kita lihat videonya ya. Jadi hundreds of blowing shofar. Nah, jadi tradisi dalam perayaan Rosh Hashanah menurut rabbinik, para rabai, yaitu mereka harus ada di sinagog, membunyikan shofar berkali-kali, ratusan kali, dan melafalkan liturgi khusus ya, doa-doa khusus, sidur-sidur khusus. Dan tentu saja ada jamuan makanan, yaitu makan apel yang dicelup di madu. Nah, kenapa apel itu diyakini oleh orang Israel sebagai buah toksisasi, buah yang punya kemampuan untuk menghilangkan racun. Minimal asam lambung. Kalau kita asam lambung tinggi, makan apel itu sangat membantu. Nah, jadi untuk toksisasi. Nah, arti rohaninya apa?
mereka berharap dengan makan apel, mereka langsung otaknya langsung berpikir, saya harus melupakan hal-hal yang beracun pada masa lalu, hal-hal yang membuat saya ini letih, hal-hal yang membuat saya ini pahit, hal-hal yang membuat saya ini tidak pengucap syukur, hal-hal yang membuat saya ini tidak optimis, yang pesimis. Nah, semua itu harus dibuang. Dan apel itu dicelupkan ke madu. Artinya apa? Mulai memikirkan hal-hal yang manis. Dan dengan makan apel yang dicelup ke madu, mereka berharap untuk tahun ke depan, tahun yang akan dijalani itu, sungguh-sungguh mereka akan menikmati tahun-tahun, hari-hari dalam tahun baru yang manis. Nah, ini makna rohani dari apel yang dicelup ke madu. Nah, gereja kita, GBI Rock, kita juga melakukan hal yang sama, cuman karena ini pandemi, kita tidak mungkin celupkan madu, apel ke dalam madu, tapi nanti kita minggu depan kita akan bagikan puding yang ada madunya dan juga ada apelnya sama anggur. Nah, anggur kenapa nanti kita lihat di perayaan Sukot ya. Oke, next. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara selebrasi Rosh Hashanah di antara kaum orang-orang Yahudi. Shalom, my friends. I'm Rabbi Yechiel Eckstein of the International Fellowship of Christians and Jews. And today I want to discuss with you the Jewish New Year, Rosh Hashanah. Rosh Hashanah is a two-day holiday, generally in September. Rosh Hashanah itu libur 2 hari. Hebrew calendar. It marks not only the beginning of the new year, but a period that is referred to as the 10 Bukan hanya sekedar tahun baru, tetapi adalah juga merujuk pada 10 hari awal dari 10 hari untuk mereka menundukkan diri, merendahkan diri untuk mendapat pengampunan di hari raya Yom Kippur. Tapi kita bukan seperti itu karena kita sudah dapat pengampunan dari Tuhan Yesus ya. Jadi selama 2 hari itu mereka 10 hari mereka, nah ini mereka selalu datang ke tembok ratapan. Ini tembok ratapan atau ke sinagog. Mereka akan doa, baca sidur buku-buku doa, dan mereka akan meniup shofar ratusan kali, 100 blast. Jadi kenapa meniupkan sangkakala? Panggilan untuk bertobat bagi orang Yahudi, tapi buat kita adalah panggilan untuk menyembah Dia. Nah, mereka juga kadang melakukan budaya selama Rosh Hashanah, pergi ke air, mencelupkan roti dan makanan masuk ke dalam air dengan arti bahwa mereka ini bertobat dari dosa-dosanya. Nah, ini madu dicelup apel dicelup di madu ya. Ya, ini dengan harapan untuk mereka dapat hari-hari dalam tahun baru yang manis. Mereka juga selama mereka hari-hari merayakan Rosh Hashanah, mereka menikmati buah-buahan yang manis-manis pokoknya. Di sisi yang lain mereka juga evaluasi diri, merendahkan diri, minta ampun untuk supaya apa? Mereka diampuni. Nah, kita ini sudah diampuni. Tinggal kita menikmati, mendekatkan diri pada Tuhan. Kita dapat kasih karunia yang luar biasa, bukan? Ya, ucapan yang lazim disampaikan pada saat tahun baru atau Rosh Hashanah itu adalah Leshana Tova. Coba ikuti Ibu sama-sama semua. Leshana Tova. Leshana Tova. Leshana Tova. Leshana Tova. Come on. Leshana Tova. Tova. Oke. Ya. Itu adalah harapan. Kiranya kamu mendapatkan tahun yang manis gitu, ya. May you have a sweet year. Nah, sekarang kita bicara konteks kita ini. Selama perayaan Rosh Hashanah, apa sih? Bagaimana caranya kita merayakan Rosh Hashanah? Jadi, dari mulai Senin malam besok,
sampai tanggal 8 itu hari Rabu ya, Rabu malam. Dari Senin malam jam 6 lebih sampai Rabu jam 6 lebih sore, mari kita sama-sama, kalian semua merayakan Rosh Hashanah dengan cara apa? Evaluasi diri. Evaluasi diri, apakah benar Allah telah menjadi rajamu? Bagaimana caranya untuk mengetahui bahwa Allah telah menjadi raja? Mari dengan jujur ya. Jangan jangan karena kita menilai diri sendiri terus kita ini membenarkan diri sendiri, rugi. Mari kita jujur dengan diri kita sendiri. Bagaimana ketaatan kita pada firman-Nya? Ketika firman Tuhan berkata, waktu kamu dengar khotbah, waktu kamu baca firman, firman itu tiba-tiba berbicara secara pribadi kepadamu menjadi rema. Rema artinya perintah. Apakah kamu taat? Senantiasa taat? Pasti ada saat-saat di mana kita itu agak membelot ya, agak membangkang. Nah, semakin kecil pembangkangan kita, bahkan semakin tiada pembangkangan kita, maka semakin sempurna Allah menjadi raja dalam hidup kita. Itu targetnya. Itu disebut sebagai kepenuhan Kristus itu sampai di sana. Nah, kita kan belum. Jadi, itu sebabnya selama perayaan Rosh Hashanah yang harus kita lakukan adalah ini. Evaluasi diri. Kalau misalnya ada banyak kita tidak taat, mulai Tuhan ampuni, perbarui janji kita pada Tuhan, saya mau lebih lagi taat Tuhan. Jadi selama 2 hari itu terus banyak merenung, banyak baca firman Tuhan, banyak evaluasi diri ya. Nah, itu satu pertama. Kalau orang Yahudi melakukannya untuk supaya mereka diampuni, supaya mereka masuk surga, supaya mereka benar-benar dosanya diampuni. Dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Tetapi kita harus bertumbuh. Pengampunan itu bukan segala-galanya. Pengampunan itu pintu pertama. Kita masuk menjadi anak Allah dan kita harus bertumbuh. Harus terus mengerjakan keselamatan berikutnya. Perubahan akal budi, perubahan karakter, perubahan pikiran, ya toh, semuanya harus takluk tunduk kepada firman Tuhan yang adalah perintah, rema, bukan cuman himbauan, ya. Nah, jadi kalau hari-hari biasa yang bukan Rosh Hashanah, kalian mungkin evaluasi ya waktu saat teduh, tapi cepet-cepet evaluasinya. Kalau ini bisa penuh 2 hari penuh. Evaluasi diri, gitu ya. Nah, yang berikutnya, kalian bisa makan apel dan madu secara fisik. Tetapi makan apel dan madu secara fisik, itu tidak akan ada artinya apa-apa kalau tidak diikuti dengan arti rohani. Arti rohaninya adalah, selama merayakan Rosh Hashanah dari tanggal 6 sampai 8, kalian harus melakukan toksisasi emosi jiwa yang selama beberapa waktu membuat kalian itu suka marah-marah, jengkel banget dengan seseorang dan segala macam. Lupakan itu semua. Kemudian pikiran-pikiran yang berat karena tugas-tugas kampus, tugas-tugas sekolah, kemudian tugas-tugas oleh papa mama, disuruh ini suruh itu, kalian jadi capek dan bikin rasanya kayak bete gitu ya. Nah, itu harus ditoksisasi. Dengan cara apa? Bersorak-sorai, bersuka cita. Nah, dengan cara seperti itu kalian merayakan Rosh Hashanah. Ingat tadi Ibu berkata bahwa Yom Teruah, Rosh Hashanah juga disebut sebagai hari raya Yom Teruah. Dari kata taruah. Taruah artinya bersorak-sorai seperti orang Israel meruntuhkan tembok Yeriko. Jadi, ini cara kita merayakan Rosh Hashanah, ya. Jadi selama tanggal mulai Senin besok sore sampai lusa sore, ayo sama-sama kita melakukan 2 hal ini ya. Kalau bisa misalnya di rumah ada apel dan madu, coba lakukan itu. Pada waktu lakukan itu ingat, wah, di dalam diri saya ini masih ada racun-racun apa ini? Aku jengkel sama siapa? Aku marah sama siapa? Lalu aku menjadi pesimis terhadap apa? Nah, itu enggak boleh. Harus optimis. Karena apa? Percaya Tuhan yang akan membuka jalan, gitu ya.
Oke, next. Jadi ini ada nanti PR di rumah baca Filipi 4 ayat 4 sampai 8. Ya. Filipi 4 ayat 4 sampai 8, Ibu baca ya. Rejoice in the Lord always. Jadi ini toksisasi. Ini adalah apel dan madu rohani nih ya. Ayat ini. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Let your moderation be known unto all men. The Lord is at hand. Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. And the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Christ Jesus. Ayat 8, finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are good report, segala sesuatu yang baik, bagus untuk diceritakan. If there be any virtue, jika ada hal-hal yang virtue itu berhikmat ya, bijak ya, hal-hal yang bijak. And if there be any praise, jika ada hal-hal yang mendatangkan pujian, think on these things. Pikirkan semua hal-hal itu. Nah, ini adalah apel dan madu rohani. Memikirkan hal-hal yang indah, memikirkan hal-hal yang benar, memikirkan hal-hal yang adil, memikirkan hal-hal yang murni, memikirkan hal-hal yang lovely, yang penuh kasih ya. Jadi memikirkan hal-hal yang penuh kebijakan, kebijaksanaan, memikirkan hal-hal yang mendatangkan pujian. Nah, ini. Jadi ini toksisasi kita. Oke. Next ya. Oke. Kita masuk dalam hari raya yang kedua, yaitu Yom Kippur. Ini internetnya bermasalah. Sabar ya, internetnya bermasalah. Oke. Kita lihat dulu bagaimana cara orang Yahudi merayakan Yom Kippur pada masa lalu. Pada masa mereka punya kemah pertemuan di zamannya Musa. Speak unto Aaron thy brother, that he come not at all times into the holy place within the veil before the mercy seat, which is upon the ark, that he die not, for I will appear in the cloud upon the mercy seat. Thus shall Aaron come in. Ibu Nunik lagi mute. Oke, sorry tadi jaringan internetnya nggak stabil, jadi Ibu putar ulang ya. Kalau tak kecilkan gini kelihatan ya, tetap kelihatan ya. And the Lord said unto Moses, Kelihatan kok. thy brother, that he come not at all times into the holy place within the veil before the mercy seat, which is upon the ark, that he die not, for I will appear in the cloud upon the mercy seat. Thus shall Aaron come into the holy place, with a young bullock for a sin offering, and a ram for a burnt offering. He shall put on the holy linen coat, and he shall have the linen breeches upon his flesh, and shall be girded with a linen girdle, and with the linen mitre shall he be attired. These are holy garments. Therefore shall he wash his flesh in water, and so put them on. And he shall take of the congregation of the children of Israel 2 kids of the goats for a sin offering, and 1 ram for a burnt offering. And he shall take the 2 goats,
and present them before the Lord at the door of the tabernacle of the congregation. And Aaron shall cast lots upon the 2 goats, one lot for the scapegoat, and the other lot for the Lord. And Aaron shall bring the bullock of the sin offering, which is for himself, and shall make an atonement for himself and for his house. And Ya, Ibu jelaskan sebentar. Jadi tadi itu ini caranya mereka merayakan Yom Kippur. Yom Kippur adalah saat di mana 1 tahun sekali imam besar harus masuk ke ruang Maha Kudus. Dan itu ritualnya tadi. Harus ada bulok. Bulok itu lembu. Lembu jantan yang besar, yang sempurna, tidak ada cacat. Tadi itu lembunya ya. Untuk penebusan dosa yang akan dikorbankan untuk penebusan dosa imam dan seluruh orang Israel. Lalu ada 2 kambing jantan. 1 kambing jantannya tadi di kepalanya dikasih kutukan. Satunya disembeli untuk darahnya dicurahkan. Sementara yang ada kutukan, nah nanti kita lihat. kill the bullock of Ini the sin offering, yang which is apa? for himself. Darahnya lembu ya. Darahnya Shall lembu take a censer full of burning coals of fire from off the harus altar dibawa before the masuk Lord, ke ruang Maha and Kudus. his Nah, hands full imamnya of sweet itu incense, harus pakai he giring-giring kakinya, ada and bring it klinting-klinting within di the veil. kakinya. Lalu And he diikat shall tali. put the incense upon the Kenapa? fire before Kalau the Lord. imamnya nggak ada Let the suara cloud lagi, of the klinting-klinting incense berarti may imamnya cover mati. the Sebab mercy seat imamnya that is upon ada the dosa. testimony. Dosa That he die sedikit not. aja masuk ruang Maha Kudus, And he shall tewas. take the blood of the bullock Dan tidak and boleh orang sprinkle lain it yang with masuk, his harus finger imam besar. upon the mercy seat Dan ini eastward. yang dia harus And lakukan. before the mercy seat shall he Darahnya lembu sprinkle tadi of the blood dipercik with tuh, his finger seperti ini. 7 times. Then shall he kill the Nah, goat of the ini sin offering, yang that is for the people, kambing tadi tuh, and bring his yang blood tidak ada within the ininya, veil, di tulisan and do with kutuk, that dikutuk blood itu, as he did with the itu blood of di the bullock, and sembeli, sprinkle it darahnya upon the juga mercy seat, dipercikan. and before the mercy seat. Mercy seat And itu he shall go out tutupnya unto tabut, the tutup altar that is pendamaian before namanya. the Lord, and make an atonement for it, Lalu juga di and shall mezbah take of the dupa, blood of the bullock, di and of the blood of the apa goat, namanya, di and put it tanduk-tanduknya upon the mezbah dupa horns of ini. the altar round about. And when he hath made an end of Bayangkan mereka harus reconciling the bunuh holy binatang, place, bajunya and the putih, tadi tuh tabernacle of the bajunya tuh kayak gitu congregation, macam itu, and the nggak altar, boleh keciprat he shall darah, bring the keciprat live darah goat, najis. and Aaron Masuk ke shall ruang lay Maha Kudus, both his mati dia. hands upon the head of the live goat, Susah loh confess ibadahnya. over Nah, him ini all yang the kena iniquities of the kutukan children of Israel, harus dilepas and all ke their tempat transgressions yang and tidak all their berpenduduk, sins, tempat putting them wilderness, upon the head of the tempat yang goat, apa? and shall send him Padang away by gurun. the hand of a fit man into the Itu, ini wilderness. semua ada di Alkitab nih. Kalau kalian rajin baca di kitab Imamat, Keluaran, semua diatur into a itu. land not inhabited, Nah, and he shall let go the ini goat hari into the raya Yom wilderness, Kippur bagi orang and he shall Israel. wash his flesh with water, Selesai and melakukan offer itu his dia burnt harus cuci offering, and tangan. the burnt offering of Terus the people, kemudian and make an binatang-binatang atonement tadi, for selesai dia himself percikkan and darah, for dia the cuci people. tangan, daging And binatang this tadi shall be dibakar. an everlasting statute unto you, Dan itu menjadi to make an ketetapan atonement for the selama-lamanya, children kata of Tuhan. Israel for all their sins once a year. Iya. Nah, untuk orang Israel, ketetapan selama-lamanya sampai Tuhan Yesus datang. Nah, Tuhan Yesus datang, menjadikan dirinya anak domba, korban lembu sekaligus, pada waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Jadi hari raya Yom Kippur atau hari raya pendamaian, itu kita juga merayakan. Nah, sekarang kita lihat ya. Nah, ini ayatnya. Tolong sebelum Ibu sampai pada penjelasan berikutnya, bisa ada yang bantu baca Dersa. Ibu minta bantuan Dersa baca ini, Imamat 23. Tuhan berfirman kepada Musa, akan tetapi pada tanggal 10 bulan yang ke-7, itu pada hari perdamaian, kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan harus merendahkan diri dengan berpuasa dan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Pada hari itu janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan, itulah hari perdamaian untuk mengadakan perdamaian bagimu di hadapan Tuhan alam. Karena setiap orang yang pada hari itu tidak merendahkan diri dengan berpuasa, haruslah dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Setiap orang yang melakukan sesuatu pekerjaan pada hari itu, orang itu akan kubinasakan dari tengah-tengah bangsanya. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan,
Itulah sesuatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun di segala tempat kediamanmu. Itu harus menjadi suatu sabat, hari perhentian penuh bagimu, dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa, mulai pada malam tanggal 9 bulan itu dari matahari terbenam sampai matahari terbenam. Kamu harus merayakan sabatmu. Ya, lihat ini ya. Bagaimana susahnya menjadi orang Israel. Bagaimana susahnya mereka mendapat penebusan. Bayangkan kalau imamnya itu salah. Masuk ke ruang Maha Kudus, mati, gak ada penebusan. Sepanjang tahun itu mereka berdosa di hadapan Tuhan. Kutuk turun atas mereka sepanjang tahun. Kerja apapun gak berhasil. Akan ada sampar, akan ada kelaparan. Coba bayangkan. Bersyukur kita ini karena darah Yesus. Amin. Oh, kita ini luar biasa dapat kasih karunia, tidak perlu melakukan seperti mereka ya. Makanya ibadah harus sungguh-sungguh ya, harus sungguh-sungguh, lebih sungguh-sungguh lagi. Oke, next. Ibu jelaskan berikutnya. Nah, hari raya Yom Kippur adalah merupakan hari raya paling kudus. Baik bagi Yahudi maupun baik kita orang Kristen. Nah, bagi orang Yahudi, itu hari di mana imam besar masuk ke ruang Maha Kudus dengan memercikkan darah, seperti tadi film ya. Darah domba, ke atas tutup pendamaian di tabut perjanjian sebagai lambang pengampunan dosa bangsa Israel. Kemudian bagi kita, upacara ini telah dilaksanakan, upacaranya imam besar masuk ke ruang Maha Kudus dan segala macam, bakar daging bakaran dan segala macam, pemercikan darah dan segala macam, itu telah dilakukan tuntas dan sempurna oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Jadi waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, sebenarnya Tuhan Yesus sedang menggenapi ayat-ayat peraturan tentang penebusan dosa. Nah, nanti kalian bisa lihat itu di Ibrani 9 ayat 1 sampai 28. Ya. Zaman dulu orang-orang Kristen kalau mau perjamuan kudus, mereka berpuasa dulu. Ya. Nah, jadi kita merayakan hari raya Yom Kippur ini dengan perjamuan kudus. Nah, ini sekarang. Konteks orang Kristen. Orang Kristen merayakan Yom Kippur dengan menerima sakramen perjamuan kudus. Tapi ini khusus buat yang sudah dibaptis. Kenapa harus yang sudah dibaptis selam? Kalau GBI mengharuskan, Sinode GBI mengharuskan dia harus sudah dibaptis selam. Kenapa? Kenapa harus dibaptis? Iyalah, baptisan itu tanda pertobatan. Kalau orang belum bertobat terima perjamuan kudus, wassalam, sama seperti imam besar masuk ke ruang Maha Kudus. Mungkin dia tidak putus nafas, tapi dia akan tambah jahat seperti Yudas. Itu sebabnya untuk perjamuan kudus, terima perjamuan kudus harus sudah dibaptis. Ya, yang belum dibaptis, belum bisa ikut perjamuan kudus, berarti kalian tidak bisa merayakan Yom Kippur, karena Yom Kippur kita rayakan dengan perjamuan kudus. Melalui perjamuan kudus, kita diingatkan bahwa keselamatan itu cuma anugerah. Bukan karena kita sembelih binatang, bukan karena kita melakukan kebaikan, bukan karena kita ngasih orang duit, bukan karena kita ngasih gereja uang, enggak sama sekali. Bukan kita melayani Tuhan lalu kita selamat, tidak. Keselamatan itu anugerah. Karena Tuhan Yesus menganugerahkan, dia rela mati buat kita di atas kayu salib. Pada hari ketiga dia bangkit. Dan kematiannya itu persis seperti kematian binatang yang disembelih oleh imam besar yang masuk ke ruang Maha Kudus ya. Jadi bagi yang belum dibaptis, ayo segera pikirkan, berdoa untuk minta dibaptis. Supaya apa? Supaya kalian bisa merayakan Yom Kippur. Di gereja kami perjamuan kudus dilakukan 1 bulan 2 kali ya. Dan itulah saatnya kita merayakan Yom Kippur, merayakan penebusan dan pendamaian kita. Kita ingat, oh ya, oleh karena kuasa darah Yesus, oleh karena tubuh Yesus dicabik-cabik, saya didamaikan oleh Allah. Dan karena saya didamaikan oleh Allah, saya dengan Allah berdamai, maka saya juga dengan sesama saya juga harus berdamai. Nah, itu perjamuan kudus merupakan sarana kita mengevaluasi hati yang harus selalu berdamai dengan Allah dan manusia, ya.
Next. Ya, ini hari raya ketiga yang kita akan rayakan di bulan September ini. Panjang ya khotbahnya Ibu, nggak apa-apa ya, nanti kalian bisa lihat lagi di YouTube, nanti bahan-bahan ini juga Ibu bagikan sehingga kalian bisa lihat, pelajari kembali ya. Namanya hari raya ini Sukkot, ini tulisan dalam bahasa Ibrani-nya. Sukkot juga disebut sebagai hari raya Tabernakel atau hari raya Pondok Daun. Nah, untuk imamat 23 Ibu minta Aldi. Oh, Aldi sudah tadi ya. Aldi sudah tolong Ibu tadi ya. Ibu minta Kresno. Kresno bisa bantu baca imamat 23? Iya, Ibu. Kresno bantu baca imamat 23? Oh, iya, Ibu. Imamat 23 ayat 33. Ya. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel begini, pada hari yang ke-15, bulan yang ke-7, itu ada hari raya, Pondok Daud bagi Tuhan 7 hari lamanya. Pada hari pertama, haruslah ada pertemuan kudus, janganlah melakukan sesuatu pekerjaan berat. 7 hari lamanya kamu harus mempersembahkan korban api-api kepada Tuhan, dan pada hari ke-8 kamu harus mengadakan pertemuan kudus dan mempersembahkan korban api-api kepada Tuhan. Itulah hari raya perkumpulan, janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Itulah hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan, yang harus kamu maklumkan sebagai hari pertemuan kudus untuk mempersembahkan korban api-api kepada Tuhan, yaitu korban bakaran dari korban sajian, korban sembelihan, dan korban-korban curahan setiap hari sebanyak yang ditetapkan hari itu. Oke, terima kasih Kresno. Berikutnya ayat 38 sampai 40 Ibu minta Aldi. Aldi baru gabung lagi tadi ini. Mari Aldi. Ayat 38 sampai 40 nak. Belum termasuk hari-hari Sabat Tuhan dan belum termasuk persembahan-persembahanmu atau segala nazarmu atau segala korban sukarelamu yang kamu hendak persembahkan kepada Tuhan. Akan tetapi pada hari yang ke-15 bulan yang ke-7 itu pada waktu mengumpulkan hasil tanahmu, kamu harus mengadakan perayaan bagi Tuhan 7 hari lamanya. Pada hari yang pertama haruslah ada perhentian penuh, dan juga pada hari yang ke-8 harus ada perhentian penuh. Pada hari yang pertama kamu harus mengambil buah-buah dari pohon-pohon yang elok, pelepah-pelepah pohon korma, ranting-ranting dari pohon-pohon yang rimbun, dan dari pohon-pohon gandarusa, dan kamu harus bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu 7 hari lamanya. Ya, perhatikan itu yang Ibu bold warna merah ya, harus bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu. Next, Ibu minta Yohanes, Anes tolong baca ayat 41 sampai 44. Ayat yang ke-41, kamu harus merayakan sebagai perayaan bagi Tuhan. 7 hari lamanya dalam setahun, itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Dalam bulan yang ke-7, kamu harus merayakannya. Ayat yang ke-42, di dalam pondok-pondok daun, kamu harus tinggal 7 hari lamanya. Setiap orang asli di Israel haruslah tinggal di dalam pondok-pondok daun, supaya diketahui oleh keturunanmu bahwa aku telah menyuruh orang Israel tinggal di dalam pondok-pondok selama aku menuntun mereka sesudah keluar dari tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah Musa menyampaikan kepada orang Israel firman tentang hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan. Ya, perhatikan ayat 43, ini poinnya ya. Supaya diketahui oleh keturunanmu bahwa akulah yang menyuruh orang Israel tinggal di dalam pondok-pondok daun, di dalam pondok-pondok selama aku menuntun mereka sesudah keluar dari tanah Mesir. Intinya adalah rasa aman, keamanan ya, keamanan tinggal di pondok di padang gurun. Kalian tahu padang gurun itu adalah tempat yang sangat buas, yang
penuh dengan binatang yang mematikan, binatang berbisa, binatang buas. Lalu seharusnya kalau tinggal di tempat yang membahayakan itu harusnya tinggal di benteng ya, di castle gitu ya. Tapi ini di pondok. Kalian tahu pondok itu temporary atau tempat yang sementara ya, yang enggak permanen. Kena angin kencang ya roboh. Lalu kemudian atapnya itu bukan atap seng, atapnya itu daun-daunan kering, ranting-ranting. Yang kalau hujan ya basah, tapi di padang gurun biasanya jarang hujan. Cuma panasnya luar biasa. Tapi selama mereka ada di padang gurun ada tiang awan sehingga mereka tidak kepanasan. Hanya kalau malam mereka bisa lihat bintang. Karena apa? Atapnya pondok itu dari ranting-ranting itu tembus ke langit gitu. Nah, jadi kenapa mereka harus merayakan Sukot dan harus membangun pondok? Untuk mengingatkan mereka bahwa pelindung mereka adalah Allah sendiri. Bahwa Allah itu panglima perang mereka yang melindungi mereka dalam keadaan bahaya, yang membuat mereka safe, feeling safety, itu adalah Allah sendiri. Nah, itu inti dari perayaan Sukot ya. Oke, next. Nah, ini sekedar untuk kalian tahu, Sukot penyebutannya Chag HaSukot, selamat Hari Raya Pondok Daun. Chag HaSukot, Hari Raya Pondok Daun, dari dasar kata benda yang bersifat feminin namanya suka. Suka ini adalah pondok. Ya, suka itu pondok. Nah, ini nanti kalian bisa pelajari sendiri. Ada ayat yang menjelaskan kepada kita apa maksudnya pondok itu. Mazmur 27 ayat 5-6, sebab ia melindungi aku dalam pondoknya. Jadi betul, Sukot adalah hari di mana kita mengingat perlindungan Tuhan yang luar biasa. Apalagi khususnya pada masa-masa pandemi seperti ini. Perlindungan Tuhan, kita perlu mengucap syukur. Perlindungan Tuhan luar biasa sempurna, ya. Jadi, sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Ya, hari Sukot, hari raya Sukot adalah hari di mana kita mengingat perlindungan Tuhan pada masa bahaya. Ketika engkau menghadapi masalah yang membuat engkau merasa tidak aman, ingat, itu Tuhan adalah tempat perlindunganmu. Dan hari raya Sukot adalah hari raya di mana kita lebih mengingat kembali, lebih mengevaluasi kembali bahwa Allah tempat perlindunganmu satu-satunya. Baik untuk merayakan Sukot pada saat kita pandemi seperti ini supaya iman kita terus stabil, mengingat bahwa Allah pelindung kita ya. Ini nanti pelajari sendiri. Kita lanjut ke video ini ya. Kita lihat ya videonya. Ibu besarkan sebentar ya. Tunggu sabar ya. Kita besarkan dulu videonya supaya bisa dinikmati dilihat dengan jelas. Jadi Sukot adalah simbol inklusivitas. Aduh, dia nggak mau. Tunggu sebentar. Sebentar ya. Oke. Sebentar. Wait a minute. Jadi simbol inklusivitas, inklusivitas itu artinya lawan dari eksklusif. Eksklusif itu menyendiri, merasa diri hanya mau bergabung dengan orang-orang yang sama seperti dia. Nah, itu suka-suka itu. Mereka bikin pondok. Bapak, anak, paman, ya, mama ikut rame-rame. Khususnya anak laki-laki pasti. Nah, ini suka itu. Pondok-pondoknya.
the Gentiles. Shalom, Goyim. Shalom to you. Ibu jelaskan sebentar ya. Jadi, Sukot ini di Alkitab pun itu tertulis bahwa pada waktu Sukot itu orang-orang dari seluruh penjuru dunia, dari bangsa-bangsa, mereka juga ikut merayakan gitu. Jadi makanya Sukot itu disebut sebagai perayaan antara orang Yahudi dengan Goyim. Goyim itu bangsa-bangsa. Jadi nations feast, ya, hari rayanya bangsa-bangsa juga gitu. In the midst of a biblical holiday celebrated exclusively by the Jewish people, today we see as many, if not more, non-Jews making the voyage to Jerusalem to celebrate Sukkot. The last time we saw anything like this representation from all nations of the world was in Solomon's temple over 3,500 years ago. It shall be that all who are left over, the remnant of the nations who had come to Jerusalem, will go up every year to worship the King Hashem, Master of Legions, and to celebrate the festival of Sukkot. People aren't just coming to Jerusalem to celebrate this festival. There are families all over the world with different backgrounds, different religious affiliations that are building little huts outside their homes, freaking out their neighbors, all to celebrate the biblical festival of Sukkot. Like all things in Judaism. Ya, tadi tenda-tenda itu mereka saling mengunjungi tetangganya, makan bersama, saling menjamu, hari di mana mereka share ya dengan tetangganya. There are some rules that apply to building a sukkah. Through the Hebrew word sukkah as written in the Torah, we're able to see that a Ini sukkah kata suka. 2.5, 3, or preferably 4 walls. The height of a sukkah cannot exceed 20 cubits, while the width cannot exceed infinity. That's right, a sukkah can be as wide as you want. The laws of building a sukkah reveal the essence of the holiday. A sukkah can be as expansive as possible to include as many people as possible, because one day the entire world will leave the security of their homes and enter into the ultimate sukkah in Jerusalem. Hope to see you there. Chag Sameach. Happy holidays from Russia with love. Happy holidays from Jerusalem to Mexico. Chag Sameach from Salatrina. Chag Sameach. Chag Sameach. Chag Sameach. Chag Sameach. Chag Sameach. Chag Sukkot Sameach. Happy Sukkot. Ya. Kita kembali ke slide kita ya. Sebentar ya. Nah, jadi apa namanya? Waduh, nggak bisa share. Tunggu sebentar ya. Kembali ke konten kita. Tunggu sebentar. Nah, kita akan tinggal beberapa slide lagi. Jadi selama merayakan Sukot, wajib adalah bersukaria di hadapan Tuhan. Tadi firman Tuhan bilang ya. Nah, Sukot perjanjian baru, tunggu sebentar. Bentar ya. Tadi kita film ini ya. Oke, betul. Sukot perjanjian baru. Tuhan Yesus menghadiri dan merayakan Sukot itu ada di Yohanes 7 ayat 2, lalu Yohanes 7 ayat 3. Bisa tolong bantu baca Esther? Esther Tari, tolong bantu baca. Yohanes berapa, Ibu? Ini yang ada di Yohanes 7 ayat 2 dan 3. Yohanes 7 ayat 2. Ketika sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun, maka kata saudara-saudara Yesus kepadanya, berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea, supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan. Ya. Nah, sekarang kita lihat jadi itu hari raya Sukot ya, tadi ya disebutkan ya. Lalu di ayat 37, 38, 39. Ibu minta, siapa yang belum tak minta baca ya, sebentar. Sheva kayaknya. Oh, Elia, please help me.
Elia Ayat baca berapa, dong, Ibu? ayat 37 sampai 39 ini. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Ya, jelas ya, ini ayat-ayatnya ya, kita sudah baca ya. Oke, kita next slide. Nah, juga Tuhan Yesus ngomong ini adalah sehari setelah, ini masih dalam perayaan Sukot ini, di Yohanes 8 ayat 12. Puncaknya kemarin, jadi sehari setelah Sukot, Tuhan Yesus ngomong ini. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana cara orang Kristen merayakan Sukot? Selama kita merayakan Sukot, Sukot itu tadi disebutkan dari tanggal 21 ya, Sukot sampai tanggal 30 harus dirayakannya. Harus merayakannya dengan bersukaria. Jadi itu hari sukaria, hari sukacita. Nah, kita bisa merayakan dengan segala macam kegiatan yang intinya adalah bentuk atau wujud ucapan syukur bahwa Allah melalui Tuhan Yesus Kristus telah memerdekakan kita, baik roh kita, jiwa maupun uang. Ini kalau sudah orang, ini harusnya orang tua ini yang ngajarkan kepada anak-anaknya merayakan ucapan syukur karena Tuhan melindungi, melewatkan kita dari segala macam bahaya. Jadi Sukot dirayakan pada orang-orang Yahudi, dirayakan dengan cara minum anggur. Maaf. Dirayakan dengan cara minum anggur. Anggur adalah simbol kemakmuran. Nah, jadi Sukot juga berbicara tentang keamanan, rasa aman secara finansial. Tuhan melindungi bukan hanya tubuh kita, tapi melindungi dengan memberikan semua yang kita butuhkan. Nah, ini Hari Raya Sukot adalah hari di mana kita mengucap syukur. Merayakan Sukot adalah dengan mengadakan ucapan syukur. Ucapan syukur kalau orang Timor ini selalu, orang NTT selalu ucapan syukur itu ngundang orang, ngajak makan. Bisa seperti itu, tapi kalau masa pandemi kan susah. Kita lagi harus menghemat, tapi ucapan syukur di rumah. Mungkin kalian anak-anak misalnya ada waktu bikin sesuatu untuk mengucap syukur, to show your love to your parents, berikan rasa terima kasih kepada papa mama, dan ajak mereka berdoa bersama, misalnya ngomong, "Ma, ini kita rayakan Sukot, yuk kita mengucap syukur Tuhan sudah melindungi keluarga kita, Tuhan sudah memberkati secara finansial sampai saat ini, Tuhan menyertai, Tuhan melindungi." Itu cara di mana kita merayakan Sukot bagi orang-orang Kristen ya. Sukot juga bisa kita rayakan dengan berbagi kasih dengan sesama, bagi kue dengan tetangga. Kalau tidak pandemi, kalian bisa bikin sukah pondok di depan rumah, pondok seperti tenda kecil gitu, dihiasi. Kalau di Israel sih dihias-hiasi. Nah, ini tidak wajib sih, tapi kalau mau kenapa enggak gitu loh. Bikin sesuatu yang bikin kita tuh seneng kan intinya harus bersukaria dengan mengucap syukur. Karena apa? Tuhan seneng kalau kita tuh bersukacita dan mengucap syukur. Nah, jadi kita bersukaria, mengucap syukur dengan Tuhan, lalu kita bikin kegiatan, bikin suka misalnya. Nah, orang-orang Israel itu bikin tenda-tenda itu terus ngundang tetangganya bisa datang, ibadah bersama, makan bersama di situ. Kayak kita itu komsel gitu ya. Nah, ini karena tidak memungkinkan. Kalau memungkinkan kalian bisa bikin suka ya. Nah, pada waktu orang-orang Yahudi itu mendirikan suka bersama keluarga, mereka tuh mendapatkan kesan seneng. Anak-anak kalau misalnya bikin sesuatu, menghias rumah, kalau Natalan kalian hias rumah atau tidak? Pasang-pasang hiasan-hiasan ya. Padahal kan di Alkitab kan nggak disuruh ya itu. Nggak ada di Alkitab disuruh kita merayakan
hari raya Natal tanggal 25 itu kan nggak ada. Kita itu kesepakatan seluruh orang Kristen melalui bapak-bapak gereja pada zaman dulu. Oke, kita lakukan. Tapi kita dengan sukacita menghias rumah, kasih lampu-lampu, ada pohon khusus yang hanya keluar itu tiap bulan Desember saja. Kita kasih buah-buah, kasih lampu-lampu, rumah dihias-hias. Nah, kenapa enggak kita mau coba misalnya Sukot kita bikin seperti itu? Ada ini karena ini firman Tuhan dan kita bikin firman Tuhan merayakan Sukot harus bersukaria di hadapan Tuhan gitu. Nah, jadi kita bikin lampu-lampu misalnya ya. Dengan kita melakukan itu kita ada bonding, ada ikatan yang lebih karib antara kalian dengan orang tua ya. Misalnya hiasin pakai lampu-lampu kayak apa di rumah ada apa. Nah, itu bikin kita bisa merayakan Sukot. Tapi intinya merayakan Sukot adalah ucapan syukur. Kenapa? Karena Tuhan itu melindungi kita dari mara bahaya. Sampai sejauh ini Tuhan melindungi kita. Kemudian Tuhan juga memberkati sehingga semua kebutuhan kalian itu tercukupi. Nah, ini cara kita melayani merayakan Sukot. Sampai di sini ada pertanyaan? Ibu selesai dengan pengajaran ini. Ada pertanyaan? Mulai besok sore GBI Rock akan adakan pertemuan Zoom. Kalian kalau nggak sekolah bisa ikut join untuk lebih tahu, karena ini tadi kan Ibu memberikan gambaran luas, gambaran besar. Nanti itu detail. Liturginya orang Yahudi merayakan apa, liturginya selama merayakan hari raya ini apa saja, ayat-ayat apa saja yang dibaca, kenapa mereka membaca ayat-ayat itu, supaya lebih tahu lagi. Dari hari Senin, Selasa, Rabu kita adakan pertemuan Zoom, juga ditayangkan di Facebooknya GBI Rock. Kalian bisa join, bisa melihat siaran ulangnya ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau ditanyakan? Jam berapa? Besok itu setengah Ini 7. jam berapa? Ya, setengah 7. Oh, ya. Jadi Senin setengah 7 malam, Selasa setengah 7 malam, 1 jam doang. Rabu setengah 7 malam. Ya. Kalau bisa ikut Zoom, nanti ikut Zoom lewat linknya nanti dibagikan besok. Kalau nggak bisa ikut Zoom karena waktunya mungkin tabrakan dengan kuliah, dengan acara-acara yang lain misalnya, bisa lihat di GBI Rock ya untuk ikut. Karena apa? Tuhan suruh kita ngadakan pertemuan kudus. Ya, kita bersama-sama membaca firman Tuhan, mendalami lagi, mengerti apa maknanya Hari Raya Rosh Hashanah, keuntungannya buat kita merayakannya apa, keuntungannya kita merayakan Sukot apa. Nah, itu nanti Sukot pada Hari Raya Sukot. Yom Kippur itu kita sudah lakukan. Jadi Yom Kippur kita tidak perlu bikin pertemuan kudus, karena setiap 1 bulan 2 kali kita lakukan dengan perjamuan kudus ya. Itu Yom Kippur kita. Tapi Rosh Hashanah dengan Sukot nanti tanggal 21, mulai tanggal 21 sampai tanggal 30 kita entah tiap hari, entah 2 hari sekali, nanti kita lihat ya. Kemungkinan-kemungkinannya. Tapi yang jelas Rosh Hashanah ini penting, karena ada banyak rahasia-rahasia firman Tuhan yang harus kita gali untuk kepentingan kita, untuk kebaikan kita. Tuhan bikin hari-hari raya itu untuk benefit kita. Ada pertanyaan lagi? Thank you Feli, udah tanya. Ada lagi yang mau tanya? Semua jelas? Jelas. Jelas ya? Oke. Bagaimana dengan Yohanes? Nuel Wita? Jelas, Bu. Oke, Nuel Wita, buka kameranya semua dong. Nuel Jelas, Bu. Wita, Elia, buka kamera aja dulu, Nak. Oke. Nuel Wita, Elia, nggak ada pertanyaan, buka aja kamera ya. Oke, Esther, Kresno, ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan. Oke. Richard, ada pertanyaan? Aldi, tolong buka kamera sayang. Noval, tolong buka kamera. Dersa. Nggak ada pertanyaan ya. Kalau nggak ada pertanyaan, Ibu langsung doa untuk Richard ya, yang ulang tahun ya. Yuk kita berdoa, tetap kamera dibuka ya. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Biarlah anak-anak ini dari sejak dini mereka mulai mengenal hari-hari raya yang merupakan firman-Mu Tuhan.
Lalu kami juga belajar untuk mengaplikasikannya, bagaimana cara merayakannya menurut versi kami orang Kristen, dan juga bagaimana kami memaknai hari-hari raya itu untuk keuntungan kami. Karena setiap kali kami beribadah, ketika kami beribadah dengan ucapan syukur, dengan hati yang sungguh-sungguh, maka itu mendatangkan keuntungan buat kami, Bapa. Dan kami percaya hari-hari raya ini juga Engkau buat untuk kami, untuk mendatangkan keuntungan dan kebaikan buat kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, berkati anak-anak-Mu ini, dan terlebih kami berdoa untuk Richard yang Tuhan sudah karuniakan pertambahan usia Tuhan. Kami percaya perlindungan kuasa darah Yesus sempurna atas Richard. Engkau menyertai kemanapun dia pergi, kemanapun dia berada, studinya Engkau memberkati dia dengan hikmat marifat surgawi. Tuhan, Engkau buat dia cerdas, Engkau buat dia juga lebih takut akan Engkau, takut akan Tuhan menguasai dia seumur hidupnya, dan dia menjadi anak yang sungguh-sungguh anak kesukaan bagi orang tuanya. Berkati papa mamanya, berkati saudara-saudaranya. Terima kasih ya Bapa. Kami juga mengucap syukur, kami berdoa untuk anak-anak semua ini roket Tuhan. Biarlah perlindungan kuasa darah Yesus sempurna atas anak-anak ini Tuhan. Engkau memberkati studi mereka, Engkau memberkati mereka dengan roh takut akan Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh coach yang ada. Tuhan berikan mereka kesehatan, urapan, limpah atas mereka. Dan Engkau pasti memberkati mereka dalam selama hari raya ini. Biarlah kami bisa merayakannya dan kami mendapatkan berkat yang luar biasa selama bulan September ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Yang percaya semua katakan, amin. Amin, amin, amin. Oke, thank you guys. Sorry ya, panjang ya, tapi enggak apa-apa ya. Oke, Tuhan memberkati. Shalom semua, sampai jumpa. Shalom, Ibu. Shalom Bu.